Ampun, Mbah. Ampun iki mawon. Nggih, Mbah, 3, 6, 9, 16. Pun ngeten 20.000. Yakul piro? 2. Kikone 3. Oh, kikone 3, kikone 3.000, yakule 20.000. Ini guys, aku nek kan wong ayu ngene iki oleh blonjo tak bonus 1.000 wong ayu, guys. So, makasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat sahabat-sahabatku dimanapun kalian berada. Kembali di channelnya Tukang Sayur Keliling, teman-teman. Oke, di kesempatan video kali ini kita mau jawab dari komentar teman-teman ya. Komentar teman-teman ini dari Cece Rahmawati. Om, kalau dagang duit pertama emang nggak boleh dipakai buat kembali ya. Ini sebenarnya kalau untuk soal uang kembalian seperti ini ya, uang pertama ini sebuah kepercayaan sih ya, keyakinan. Kalau teman-teman yakin ya sebaiknya jangan dipakai. Cuman kalau teman-teman nggak yakin ya udah dipakai aja. Cuman kalau bahasa Jawanya itu apa ya, udah ada kolomengo. Kolomengo itu dalam arti kalau sudah ada terucap ya mestinya diikuti, dipakai, seperti itulah. Aturan itu dipakai lah, pengertian itu dipakai seperti itu. Ini yang kedua dari Hindarko ya, Pak, dulunya pas survei lokasi berapa desa ya dan berapa hari? Saya dari Demak, dan kalau belanja di pasar induk belanja banyak dulu apa sedikit baru ditata? Kalau ditinggal belanja enggak lagi, barangnya enggak hilang. Oke teman-teman, kita jawab ya. Pertama kita jawab dari survei dulu, teman-teman. Saya dulu di awal berdagang ya, di akhir tahun 2004 itu saya survei lokasi itu 1 hari, teman-teman. 1 hari itu saya keliling-keliling terus, itu yang menurut saya yang cocok. Yang cocok itu dari desa satu dan desa yang lain itu jaraknya nggak begitu jauh, atau dari perumahan satu dan perumahan yang lain itu enggak begitu jauh. Seperti itulah yang saya cari rutenya. Jadi saya cari rute yang bahasanya itu rute yang banyak padat penduduk lah. Jadi kita pindah tempat, pindah pangkalan itu tidak begitu jauh. Jadi kita tetap dapat pelanggan atau dapat pembeli, seperti itu teman-teman. Itu 1 hari untuk kita cari lokasi itu. Dan itu kalau kebetulan untuk 1 hari itu saya sudah merasa yakin ya, itu untuk cari lokasi keliling buat jualan. Cuman untuk yang kita survei di pasar, lokasi di pasar, itu saya 2 malam karena belanjanya kan kita jam 3 malam ya. Waktu itu masih jam 3 malam. Tapi kalau sekarang pakai pickup ini saya berangkat jam 2 malam karena belanjanya lebih banyak, jadi lebih membutuhkan waktu yang lebih banyak lagi. Jadi saya berangkatnya lebih pagi lagi. Kalau dulu jam 3, sekarang jam 2. Itu waktu survei pertama itu saya keliling, saya ikut ibu-ibu kayaknya waktu dulu itu, ibu-ibu. Juga belum banyak sih pedagang sayur keliling pakai sepeda motor itu kan belum banyak. Saya ngikuti ibu-ibu, saya tanya, "Bu, saya ikut keliling melihat belanjaan ya." Katanya boleh, silahkan. Nah saya ikuti, terus dia belanjanya seperti apa, yang dibelanja apa, harganya berapa, cara belanjanya seperti apa, cara nawarnya seperti apa, itu saya ikuti teman-teman. Nah itu di hari pertama sampai siang kayaknya, itu sampai jam 6 saya masih belum pulang itu untuk melihat survei di keadaan di pasar. Tapi 1 hari itu masih belum yakin lah, merasaan itu belum yakin. Jadi saya masih kembali lagi di malam berikutnya, saya kembali lagi ke pasar lagi. Saya mau parkir di mana, pasarnya nanti belanjanya di mana, seperti itu saya kembali survei lagi. Dan sebelum saya berangkat ke pasar ataupun parkir, saya nemui tukang parkir dulu. Saya nemui tukang parkir itu, saya bertanya, kalau saya ikut parkir di sini boleh enggak? Katanya kan situ dijawab
boleh, tapi itu nanti jam-jaman, jam sekian orang ini, jam sekian orang ini. Jadi memang sudah ada yang ngatur ya tukang parkirnya itu. Dan kalau tadi pertanyaan apakah belanja keliling banyak langsung disusun atau menunggu numpuk dulu seperti itu ya. Itu mungkin gini ya, kalau pengalaman saya, karena kita sudah akrab dengan tukang parkirnya, jadi tukang parkir itu akan ikut menjaga. Satu, yang kedua, kita lebih ada rasa persaudaraan dengan pedagang sayur keliling pada saat kita belanja kulaan atau parkir di depan saya atau di belakang saya itu ada keakraban. Jadi mereka atau kita itu bisa saling menjaga seperti itu. Jadi tidak ada barang yang hilang. Seperti itu teman-teman. Jadi ya sedikit cerita atau singkat cerita itu, kalau waktu survei itu saya nggak butuh waktu lama. Karena apa? Di saat survei itu terselip kondisi kepepet, kondisi ekonomi yang memang harus aku kerjakan atau harus aku jalani supaya saya mendapatkan pemasukan ekonomi agar saya bisa mencukupi setoran atau kebutuhan hari-hari. Karena waktu itu juga memiliki setoran bank, tidak saya pungkiri ya, tidak saya tutupi. Di waktu itu saya memang kepepet memiliki setoran bank dan saya memang harus mencari setoran seperti itu teman-teman. Oke, ini mbahnya kayaknya sudah teman-teman ya. Mbahnya sudah, nunggu lama saya cerewetnya ini. Ampun mbah. Ampun iki mawon. Oke mbah, 3, 6, 9, 16. Pun ngeten 20.000 mbah. Oke. Wah cocok mbah. Ora apa-apa mbah, tenang wae mbah, recahe tak nggo mbah. Saman pati mbah. Sing plastik sing gede apa? Yakul 3. Hah? Yakul piro? 2. Kikone 3. Oh, kikone 3, kikone 3.000, yakule 2, 5.000, 8.000. 8 karo kuwi 10, 18. 18 karo kuwi 4, 22. 22 karo kuwi 10, 32. 32 karo kuwi 4. 36. 36 karo 5.000. 41. Wis 40 lah, bonus 1.000. Susuk 10.000. Ini guys, aku nek karo wong ayu ngene iki oleh blonjo tak bonus 1.000 wong ayu guys. Oh, so, makasih. Oh, nggih. Suwun, Mbah. Oke, kita kembali lagi ya. Kita sambung lagi yang tadi. Saya survei di lokasi, mencari lokasi itu lumayan singkat ya. Singkat karena apa? Kondisi kepepet. Kepepet itu memang harus saya cepat bekerja atau cepat mencari penghasilan, pemasukan seperti itu ya. Pokoknya seadanya, sebisanya saya sikat seperti itu ya. Dan sedikit cerita nyambung di seperti video yang sebelumnya. Saat berangkat pertama kali ke pasar ya, saya membawa sepeda motor dan langsung pakai rombong sayur. Itu saya pakai modal 150.000 dan saya belanja itu kisaran 80 sampai 90 ribuan lah itu. Dan hari pertama itu saya dapat untung 20.000. Itu masih ingat banget ya, karena pengalaman yang tidak akan terlupakan itu. Modal 80.000, kisaran 90.000, saya dapat untung 20.000. Jadi pulang membawa 110-an lah kira-kira itu. Itu sedikit gambaran atau sedikit cerita dari saya buat Mas Indarko. Semoga bisa lebih memantapkan buat Mas Indarko untuk berusaha atau berjuang mencari ekonomi buat keluarga. Selamat siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mau lanjut lagi ke pangkalan yang berikutnya teman-teman.